Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satrio Wibisono. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil metodologi penelitian saya, yaitu tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba. Yaitu kita masuk ke bab satu pendahuluan. Di sini adalah latar belakang, yaitu tujuan yang dicapai manajemen laba adalah mendapatkan laba yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diperoleh oleh manajemen. Karena semakin tinggi laba yang diperoleh, maka akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen sebagai pengelola secara langsung. Di lain pihak, informasi laba dapat membantu ke pemilik stakeholder dan investor dalam mengestimasi earning power atau kekuatan laba untuk menaksir resiko dalam investasi dan kredit. Pada umumnya, manajemen akan memiliki kebijakan tertentu agar memberikan pelaporan laba yang baik dalam laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan keuangan laporan manajemen tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekankan pembuatan beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan membayar pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak secara estimasi ini sering disebut dengan perencanaan pajak atau tax planning dan tax sheltering. Menurut Selandi 2003, umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perencanaan pajak atau tax planning merupakan tindakan yang legal selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, banyak kasus yang mengungkapkan bahwa ketika terdapat kemungkinan pembayaran pajak lebih besar di masa mendatang, maka sesuai dengan SAK, wajib pajak harus mengakuinya sebagai kewajiban atau liabilitas. Salah satu contohnya adalah ketika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial lebih rendah dari yang diakui secara fiskal, karena perbedaan metode penyusutan aset. Selisih yang terjadi karena perbedaan tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak menurut komersial yang lebih besar pada masa yang akan datang. Rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif diperlukan karena pendapatan menurut komersial lebih besar dari pendapatan fiskal dan pengeluaran berdasarkan akuntansi komersial lebih kecil daripada fiskalnya, sehingga menyebabkan diakuinya kewajiban pajak tanggungan. Pertama, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba perusahaan dan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba perusahaan. Nah, kita masuk ke bab kedua, yaitu kerangka teori dan hipotesis. Yang pertama ada judul pajak, pengaruh beban pajak tanggungan, perencanaan pajak, dan aktiva pajak tanggungan terhadap manajemen laba, yaitu menggunakan variabel X1-nya beban pajak tanggungan, X2-nya perencanaan pajak, X3-nya aktiva pajak tanggungan, dan Y-nya manajemen laba. Metodologi dan hipotesis yang dipakai adalah metodologi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan persamaan regresi berganda atau multiple regression dan dengan bantuan SPSS, yaitu hipotesis pertamanya beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang kedua, perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang ketiga, aktiva pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Itu H0 ditolak, H1 diterima, H2 diterima, H3 diterima. Yang kedua, pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba, yaitu X1 perencanaan pajak, yaitu menggunakan variabel X1-nya perencanaan pajak, X2 beban pajak tanggungan, Y-nya itu manajemen laba. Yaitu metodologi yang digunakan adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini purposif. Ya, hasil hipotesisnya H1-nya perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. H2-nya beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya ada pengaruh beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba, yaitu X1-nya pengaruh beban pajak, X2-nya perencanaan pajak, Y-nya manajemen laba. Hasil metodologinya dan hipotesisnya analisis data kuantitatif dengan bantuan SPSS. Hasil hipotesisnya H1-nya beban pajak tanggungan dan tahun berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba. H2-nya perencanaan pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba. H1 diterima, H2 ditolak. H1 ditolak, H2 diterima.
Yang keempat ada pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba, yaitu S1-nya perencanaan pajak, S2-nya beban pajak, Y-nya manajemen laba. Metodologi dan potensinya, objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi setiap perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba. Pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, H1-nya perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, H2-nya beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba, H1 diterima, H2 diterima. Pengaruh perencanaan yang kelima ada pengaruh perencanaan pajak tanggungan terhadap manajemen laba. X1-nya perencanaan pajak, S2-nya beban pajak, Y-nya manajemen laba. Metode ini digunakan dalam penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan SPSS. A1-nya perencanaan pajak berpengaruh terhadap positif terhadap manajemen laba. A2-nya beban pajak tanggungan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. A3-nya perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan secara simultan dan signifikan terhadap manajemen laba. Ya, hasilnya H1 diterima, H2 ditolak, H3 diterima. Yang keenam ada pengaruh perencanaan pajak pemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia. X1 perencanaan pajak, X2 kepemilikan manajerial, X3-nya ukuran perusahaan, Y-nya manajemen laba. Metodenya itu yaitu kuantitatif dengan bantuan SPSS. Nah, salah satunya perencanaan pajak berpengaruh positif bisa signifikan terhadap manajemen laba. H2-nya nilai kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. H3-nya nilai ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. H1 diterima, H2 diterima, dan H3 diterima. Yang ketujuh ada pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. X1 perencanaan pajak, Y-nya itu manajemen laba. Hipotesis ini menggunakan metode regresi linear berganda. Dengan hasilnya pengujian asalnya hasil pengujian empiris membuktikan bahwa perencanaan pajak yang diproksikan dengan tarif pajak efektif lebih berpengaruh signifikan daripada perencanaan pajak yang diproksikan dengan beban pajak tanggungan. H2-nya beban pajak tanggungan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, yaitu H1 diterima, H2 ditolak. Pengaruh beban pajak tanggungan, perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek. X1 perencanaan pajak, X2 beban pajak, Y manajemen laba. Dalam penelitian ini, manajemen digunakan verifikasi dalam metode eksplorasi survei. A1 beban pajak tanggungan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. A2 perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. A3 beban pajak tanggungan secara prinsipal berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. A4 pajak tanggungan, perencanaan pajak, dan profitabilitas secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. H1 diterima, H2 ditolak, H3 diterima, H4 diterima. Penghasilan dan pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba. X1 perencanaan pajak, X2 beban pajak, I-nya manajemen laba. Penelitian ini merupakan studi empiris dengan kuantitatif dengan bantuan SPSS. A1 perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. A2 beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba. A1 ditolak, H2 ditolak. Pengaruh beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba atau studi empiris manajemen manufaktur. X1 perencanaan pajak, X2 beban pajak, Y manajemen laba. Metode yang digunakan adalah hipotesis yaitu regresi dengan SPSS. H1 beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H2 absolute discretionary accrual berpengaruh terhadap manajemen laba. H1 diterima, H2 ditolak. Selanjutnya ada metode penelitian yaitu X1-nya itu perencanaan pajak atau tax planning. X2-nya itu ada perencanaan pajak atau deferred tax expense atau beban pajak tanggungan. Yaitu di manajemen Y-nya itu manajemen laba atau earning management. Nah, hipotesisnya itu H1 ini perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. A2 beban pajak tanggungan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. A3 perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan secara simultan dan signifikan terhadap manajemen laba. Pada bab 3-nya metodologi penelitian, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Objek pengamatannya pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba. Variabelnya perencanaan pajak. Definisi konsepnya perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Definisi operasionalnya perencanaan pajak yakni langkah ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tanggungan berjalan tahun yang akan datang agar pajak dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan. Teknik pengumpulan datanya dan metode purposive sampling. Alat teknik analisisnya yaitu analisis regresi. Yang kedua ada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi pengamatan sama dengan yang di atas yaitu pengaruh perencanaan pajak, penerimaan pajak, tanggungan terhadap manajemen laba. X-nya beban pajak tanggungan. Definisi konsepnya beban pajak tanggungan tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Menurut PSAK, pajak tanggungan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat yang jumlahnya merupakan salah satu yang jumlahnya semua
Jumlahnya merupakan salah satu jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang, yang dirumuskan sebagai berikut: beban pajak tanggungan dibagi total aset T per T kurang A. Metode pengumpulan datanya adalah metode progressive sampling. Analisisnya menggunakan hasil segregasi. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.